Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'du. Bapak Ibu, ini adalah awal pengajian kitab Matan Takrib, sebuah kitab fikih dasar yang ringkas sekaligus sangat terkenal di dunia pesantren. Kitab Matan Takrib ini biasanya diajarkan kepada santri, pemula, atau masyarakat awam yang ingin belajar fikih tingkat dasar. Namun sebelum dimulai, saya ingin sedikit bercerita tentang alasan atau latar belakang rencana saya ngaji kitab takrib ini. Sekaligus memberitahu bagaimana cara saya akan menyampaikannya kepada Anda semua. Bermula dari beberapa waktu yang lalu saat merapikan buku-buku di rumah, tiba-tiba saya melihat kembali buku terjemah kitab Matan Takrib yang ditulis oleh almarhum ayah saya, Haji Anas Thohir Syamsuddin, yang berjudul Matan Takrib Himpunan Hukum Islam. Tentu saja usia buku ini sudah lumayan tua, karena diterbitkan oleh Al-Ikhlas Surabaya tahun 1982. Dan sepertinya saat ini sudah tidak ada di pasaran. Apalagi sekarang sudah sangat banyak tersedia terjemah kitab takrib dengan berbagai versi. Tapi yang pasti, bagi saya, melihat kembali buku itu seakan-akan langsung membawa memori saya pada dua kenangan indah di masa lalu. Yang pertama, saat saya belajar kitab Matan Takrib, sewaktu nyantri di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang. Sekitar tahun 1984 sampai tahun 1990. Yang kedua, tentu saja masa-masa kecil saya bersama ayah, pengalaman-pengalaman indah yang sangat menyenangkan. Dua macam kenangan itulah yang akhirnya mendorong saya untuk membuka kembali lembar demi lembar buku terjemah kitab Matan Takrib yang ditulis oleh ayah. Dan akhirnya membuat saya memutuskan untuk mengkajinya lagi bersama Anda. Oh iya, perlu juga saya sampaikan bahwa saya akan mengaji kitab Matan Takrib ini dengan cara membacanya dari awal sampai akhir. Sebagaimana isi buku terjemahnya yang ditulis oleh ayah saya. Jadi, saya akan baca teks Arabnya dulu, lalu saya lanjutkan dengan membacakan terjemahnya. Kadang-kadang saya mungkin hanya akan menambahkan penjelasan sedikit tentang istilah-istilah tertentu yang dirasa perlu. Ya, sekedar bertujuan untuk memudahkan pemahaman siapapun yang mungkin merasa asing dengan istilah tersebut. Tentu saya berharap semoga pengajian kitab Matan Takrib ini dapat memberi manfaat bagi diri saya pribadi maupun umat Islam yang ingin belajar tentang hukum Islam atau fikih tingkat dasar. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita mulai pengajian kitab Matan Takrib ini dengan baca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa 'ada 'alaina min barakatihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Takrib Himpunan Hukum Islam disusun oleh
H. Anas Thohir Samsudin. Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Takrib karangan Imam Abu Suja atau lengkapnya disebut juga Kitab Matul Ghoya wa Takrib dan kadang-kadang secara ringkas disebut Kitab Mukhtasar adalah kitab fikih yang kecil tapi sangat populer di kalangan dunia Islam. Hampir semua masyarakat yang pernah belajar di pondok-pondok, pesantren-pesantren, dan madrasah-madrasah boleh dikatakan pernah mempelajari kitab ini sebagai bahan studi dalam ilmu hukum Islam atau ilmu fikih. Hal ini disebabkan karena kitab takrib tersebut meskipun sangat kecil, tapi isi dan kandungannya sangat lengkap dan hampir memuat sebagian besar dari masalah-masalah fikih yang meliputi bab ibadat, muamalat, munakahat, dan jinayat, meskipun dalam bentuk uraian yang singkat dan sederhana. Begitu besar minat umat Islam terhadap kitab kecil ini, sehingga ulama-ulama Islam pun banyak yang menaruh perhatian khusus terhadap kitab tersebut. Beliau-beliau berusaha untuk memberikan penjelasan-penjelasan dan komentar yang luas terhadap isi dan kandungan kitab ini. Sehingga kitab takrib yang hanya terdiri dari 48 halaman itu ada yang memberi ulasan dan penjelasan sampai 2000 halaman lebih terdiri dari 4 jilid besar. Penjelasan-penjelasan dan komentar dari para ulama terhadap kitab takrib baik yang singkat maupun yang luas disebut dengan syarah takrib. Adapun kitab takribnya sendiri yang hanya terdiri dari 48 halaman disebut matan takrib. Di antara kitab-kitab syarah takrib yang cukup dikenal dan banyak dipelajari oleh umat Islam ialah yang pertama Fathul Qorib, karangan Imam Ibnul Qasim Al-Ghazi. Yang kedua Kifayatul Akhyar, karangan Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Hisni. Yang ketiga Al-Iqna, karangan Imam Khatib Sarbini. Yang keempat Khosyah Fathul Qorib, karangan Imam Bajuri. Yang kelima Khosyah Iqna, karangan Imam Bujairimi. 2000 halaman lebih terdiri dari 4 jilid. Dan lain-lain. Kemudian di samping ulama Islam, maka banyak pula peminat-peminat hukum Islam dari kalangan barat yang berusaha menerjemahkan kitab takrib ini dalam bahasa mereka. Di antaranya sebagaimana tersebut dalam buku Sejarah Al-Quran karangan Abu Bakar Aceh, ada yang menerjemahkannya ke dalam bahasa Perancis, seperti yang dilakukan oleh S. Kaiser pada tahun 1859 di Leiden. Dan seperti yang dilakukan juga oleh L.W.E. van der Burg pada tahun 1895. Dan ada juga yang menerjemahkan ke dalam bahasa Jerman. Demikian juga dalam bahasa Indonesia, banyak penulis-penulis kita yang berusaha menerjemahkan kitab takrib meskipun belum begitu banyak. Dan rata-rata terjemahan yang sudah ada hanyalah sekedar alih bahasa tanpa diberi penjelasan yang cukup luas. Kami menyadari bahwa kitab takrib yang begitu kecil dan sangat ringkas di dalam memberikan pengertian kepada para murid tentang maksud dan isi serta kandungannya diperlukan keterangan-keterangan dan penjelasan-penjelasan yang cukup luas, sebagaimana telah dilakukan oleh para alim ulama yang memberikan komentar terhadap kitab takrib tersebut. Maka didorong oleh kemauan inilah penulis ingin berusaha di samping menerjemahkan bahasa aslinya, juga memberikan penjelasan dan uraian yang cukup luas, sehingga untuk memahami isi matan takrib tidak perlu lagi membuka syarah takrib yang besar-besar dan ditulis dalam bahasa Arab. Tapi cukuplah kiranya dengan membaca penjelasan dan uraian setelah terjemahan dimaksud. Mudah-mudahan usaha penulis dalam melaksanakan tugas yang cukup berat ini sedikit banyak membantu para pelajar yang berminat mempelajari kitab takrib sehingga mereka tidak akan mengalami kesulitan dalam memahami kandungan dan isinya. Surabaya, 20 Ramadan 1402 Hijriah, 12 Juli 1982 Masehi. Anas Thohir Samsudin.